Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin kita membahas pokok-pokok akidah, pokok-pokok agama Islam dengan kitab Syarhul Usuli Sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti tata cara beragamanya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui kitab ini sehingga kita bisa mengambil manfaat, mengambil faidah, mempraktekannya sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tingkatan takdir yang pertama, yaitu ilmunya Allah itu bersifat azali dan al-madi. Azali itu maknanya tidak diawali dengan pendahuluan dan tidak akan pernah berakhir. Ilmunya Allah itu senantiasa abadi. Ya, berbeda dengan makhluknya. Kita dimulai dengan kejahilan, kemudian kita berilmu. Ketika kita menjelang kematian, ada sebagian manusia yang diambil ilmunya, hilang ilmunya dari hatinya, atau dengan kata lain ditakdirkan pikun. Allah memiliki ilmu terhadap takdir yang sudah terjadi, yang saat ini sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, detail-detailnya, rincian-rinciannya. Kemudian berikutnya al-martabatu as-saniyatu di halaman yang ke-31, paragraf terakhir. Tingkatan takdir yang kedua al-kitabatu, adanya catatan, adanya penulisan. Ai al-imanu bil kitabati, wajib beriman seluruh takdir itu sudah ditulis. Wa annallaha kataba kulla syai'in, Allah telah menulis segala sesuatu di Lauhil Mahfuz, ya. Ad-dawatu wasifatu, ya. Wujud zatnya seperti apa, apakah padat, cair, gas, setengah padat, setengah cair, ya, antara tengah-tengah padat, cair dan gas, apa namanya itu ya, ziotrop apa namanya saya lupa ya.
Kemudian wasifatu, sifat-sifat makhluk yang Allah ciptakan detail lengkap sudah dicatat. Ya. Wal af'alu, perbuatan makhluk juga sudah dicatat. Ya. Wal harakatu, pergerakan makhluk yang Allah ciptakan juga sudah dicatat. Dia bergerak kemana saja, bergerak teratur atau bergerak tidak beraturan, lurus atau zigzag, bergerak maju mundur, semuanya sudah dicatat. Wasakanatu, diamnya makhluk juga sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal arzaku, rezekinya semuanya sudah dicatat, berapa kilobyte, berapa megabyte, ya, itu sudah dicatat. Ya. Jatah rezekinya sudah ditulis. Wal a'malu, amalan-amalannya, amalan soleh atau amalan maksiat sudah dicatat, sudah ditulis. Wal akhlaqu, akhlaknya, akhlak si fulan A, si fulan B, si fulan C sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang dipaksa dibentuk dengan tarbiyah atau memang akhlak bawaan lahir. Ada orang yang memang sejak jebrol sabar anaknya itu, ya, susah untuk emosi ada. Ada juga yang temperamental sehingga dia perlu dilatih menjadi sabar. Ya kan? Ada yang seperti itu. Ada yang baperan akut, ya. Dia harus menempa dirinya supaya tidak baperan, bagaimana? Ya. Ikut pelatihan, ya, training untuk menghilangkan baperan, ya. Macam-macam, ya. Wasa'adatu, ya, kapan makhluk itu merasakan bahagia, ya, merasakan gembira, merasakan senang, kapan dia tersenyum, terbahak-bahak saking senangnya, sudah ditulis. Wasaqawatu, dan kapan makhluk tersebut merasakan tangisan, kesedihan, susah, ya, dan seterusnya. Wal faqru, ya, Allah mencatat siapa saja yang mengalami hidup dengan kefakiran, ya, tahun berapa dia akan bangkrut, akan jatuh, ya. Wal ghina, dan Allah juga sudah menulis kapan seseorang itu diberikan kejayaan, diberikan kekuatan finansial, dikayakan, disukseskan bisnisnya, ya, sudah ditulis semuanya. Wal i'zazu, dan kapan seseorang itu dipuji, ya, disanjung-sanjung, ya, dimuliakan, sudah ada jadwalnya, sudah ada catatannya. Wal idlalu, dan kapan seseorang itu dijatuhkan karakternya, dibunuh karakternya, dihina, dicaci maki, diolok-olok, ya, sudah ditulis. Wal hayatu wal mautu, kapan dihidupkan dan kapan dimatikan, tahun berapa dia keluar ke alam dunia, dan kapan dia masuk dan keluar dari alam dunia. Masuk ke dunia dia lahir, keluar dari alam dunia dia mati, sudah ada catatannya. Hatta al-azzu wal kaisu, kapan dia mengalami kelemahan fisik, ya, dan kapan dia akan diberikan jasad yang kuat, ya, dulu pernah sakit, ya, kemudian rajin mengatur pola hidup, pola makan, olahraga, sekarang sehat, ya, dan seterusnya. Kullu syai'in maktubun, semuanya ini sudah lengkap. Maktubun itu artinya ditulis, ya.
Wadalla ala hadhil martabati, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah telah mencatat segala sesuatu. Yang pertama, surat Al-Hajj ayat yang ke-70. Qaulullahi ta'ala alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Tidakkah engkau tahu sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Inna, sesungguhnya dzalika fi kitab, semuanya itu ada di dalam kitab. Wal muradu bil kitabi, maksud kitab dalam ayat ini adalah al-lauhu al-mahfuz. Ya, kalau kita kembali kepada ulama tafsir, kitab di sini maksudnya adalah al-lauhu al-mahfuz. Dalil yang kedua, qaulullahi ta'ala, surat Al-Hadid ayat yang ke-22. Ma asaba min musibatin, tidaklah satu musibah terjadi fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, atau musibah itu menimpa diri-diri kalian, illa fi kitabin, melainkan semuanya telah ditulis. Kemudian dalil yang ketiga, Al-Anbiya ayat 105. Qauluhu ta'ala wa laqad, dan sungguh katabna, kami telah mencatat, biz zaburi, dalam Zabur, mim ba'di dzikri, setelah az-zikri, annal arda, sesungguhnya bumi itu yarisuha ibadiyas sholihin, akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Fadzikru fi hadhil ayati, penyebutan zikri di dalam ayat tersebut maksudnya adalah huwa al-lauhu al-mahfuz, lauhul mahfuz. Sesungguhnya kami telah mencatat, ya, di dalam lauhil mahfuz, ya. Kemudian dalil berikutnya surat Yasin ayat yang ke-12. Wa kulla syai'in ahsainahu, segala sesuatu telah kami kumpulkan, fi imamim mubinin, dalam imam yang mubin. Apa itu imam mubin? Maksudnya adalah lauhul mahfuz, ya. Jadi ketika kita membaca ayat, kita sangat butuh kepada penjelasan para ulama ahli tafsir, ya. Kemudian berikutnya dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Yang pertama datang dari hadis riwayat Bukhari 3191. Rasulullah SAW bersabda, kutiba fi dzikri kullu syai'in, ya, segala sesuatu sudah ditulis di dalam zikri. Zikri maksudnya adalah lauhil mahfuz. Kemudian hadis yang kedua yang dikeluarkan Imam Muslim nomor 2653. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang datang melalui jalur sahabat yang mulia Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, ya, berarti Abdullah dan ayahnya Amru, dua-duanya sahabat Nabi yang mulia. Kataballahu maqadiral khalaiqi, Rasulullah mengatakan Allah telah menulis takdir-takdir para makhluknya qabla an yakhluqa as-samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, bi khamsina alfasanatin, 50.000 tahun. Sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah menulisnya. Jadi Allah itu maha merencanakan. Perencanaannya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Lama, ya. Wa arsyuhu, pada saat itu, ya, pada saat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, arsy-nya Allah sudah ada. Wa arsyuhu alal ma'i,
Dan arsy itu di atas samudra air. Jadi setelah langit ketujuh itu ada samudra air. Di atas samudra air itulah adanya arsy. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2653. Dalil berikutnya riwayat Imam Abu Dawud ya, nomor 4700, demikian juga Imam Tirmidzi, Imam Ahmad ya. Rasulullah SAW mengatakan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pulpen. Pulpen ternyata ya, bukan penghapus, bukan buku ya, pulpen dulu ya, bukan tip X ya, pulpen dulu. Al-qalam. Faqala lahu, Allah menyuruh pulpen tersebut, uktub, tulislah ya. Jadi pulpen itu makhluk yang bisa melakukan pekerjaan menulis ya. Kalau sekarang ada voice note ya, kita ngomong ya, aplikasinya langsung ngetik sendiri ya. Itu lebih cepat itu. Saya kalau bikin makalah ngomong di depan HP itu ada voice note yang ngetik sendiri dia. Ya, apalagi Allah SWT yang Maha mampu menyuruh pulpen. Ya. Qala, kemudian pulpen bertanya, ya, pulpen bisa berbicara. Ya. Rabbi, ya Tuhanku, wa madza aktubu? Apa yang akan aku tulis? Ya. Qala, Allah SWT mengatakan, uktub, tulislah maqadira kulli syai'in, takdir segala sesuatu, hatta takuma asya'atu, sampai terjadinya hari kiamat, sampai siapa yang masuk ke surga secara langsung, siapa yang masuk surga lewat neraka dulu, siapa yang masuk neraka tidak kekal, siapa yang masuk neraka kekal, sudah ditulis ya. Akhrajahu Abu Dawud, yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Dalam lafaz yang lain yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, fajaro fi tilka saati, pada saat itu pulpen menulis ma huwa kainun, segala sesuatu, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat ya. Jadi inilah yang harus diingat dan diyakini sebagai pokok ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan, ingatlah hadis ini ya, segala sesuatu sudah ditulis, sehingga kita tidak jadi marah terhadap keadaan yang membuat kita kecewa ya. Berikutnya, fahatani al-martabatani man lam yu'min bihima lam yu'min bil qadari, wa hatani al-martabatani ankarathuma ta'ifatul qadariyatil ula. Yang pertama kali mengingkari ilmunya Allah dan mengingkari catatan Allah, yaitu kelompok Al-Qadariyatul Ula, Qadariyah generasi pertama ya. Alladzina dhaharu fi asri sahabati, yang muncul setelah Rasulullah wafat, munculnya di zaman sahabat ya. Fakaffaruhum as-sahabatu, para sahabat mengkafirkan orang yang salah dalam memahami takdir ya. Menghilangkan ilmunya Allah, menolak ilmunya Allah, menolak catatan Allah. Ka Ibnu Umar wa ghairihi, Ibnu Umar dan para sahabat yang lainnya mengkafirkan orang yang tidak beriman kepada takdir, yaitu adanya ilmunya Allah dan catatan Allah. Alasannya li'annahum nasabullaha ilal jahli,
Karena ketika seseorang itu berkeyakinan Allah tidak mengetahui takdir yang akan terjadi, atau dia meyakini belum ada catatannya, sama saja dia dengan memberikan sifat Allah itu jahil. Allah itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Wan qorodu wan tahu, ya. Al-Qadariyah generasi pertama ini di zaman sahabat, di masa akhir zaman sahabat sudah punah. Karena begitu dikafirkan mereka, ya ada yang bertobat, ada yang masih tetapi punah, ya tidak ada lagi. Wahum alladzina qala fihim al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala wa ghairuhu. Ya, inilah orang-orang yang pernah disampaikan oleh al-Imam Syafi'i, seandainya ada orang yang masih memiliki pemahaman seperti pemahaman Qadariyah ula, Qadariyah generasi pertama, al-Imam Syafi'i menyarankan nadhiru al-Qadariyata bil ilmi, ujilah orang tersebut, yaitu al-Qadariyah dengan takdir ilmu. Ya, ditanya, Allah tahu nggak takdir yang akan terjadi? Ya. Fa in aqarru, apabila dia mengakui Allah itu memiliki ilmu terhadap segala takdir yang akan terjadi atau yang sedang terjadi, khosomu, maka orang tersebut masih muslim, masih terjaga keislamannya. Wa in ankaruhu, apabila dia mengatakan Allah tidak mengetahui takdir yang akan terjadi, kafaru, maka orang tersebut telah kufur. Ya. Berikutnya al-martabatu as-salisatu, tingkatan takdir yang ketiga, al-iradatu wal masyiatu, yaitu iradah dan masyiah. Terjemah Indonesianya kehendak, ya, keinginan. Ya. Wal iradatu nau'ani, kehendak Allah itu ada dua jenis. Nah, inilah yang menjadi sebab seseorang itu bisa sesat karena tidak paham iradah Allah itu dianggap sama, ya, padahal ada dua. Sebagaimana orang tidak paham tentang tawassul, ya, atau syafaat, ya, tidak tahu syafaat yang ditolak dan syafaat yang diterima, sesat ya. Demikian juga seseorang ketika tidak paham tentang iradah Allah itu ada dua, maka dia juga bisa tergelincir, ya, bisa tergelincir. Di zaman Khalifatul Rasyid Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah ada seorang pencuri, ya, yang tidak paham tentang iradahnya Allah. Ya. Seorang pencuri tertangkap kering, bukan tertangkap basah, tertangkap kemudian akan dipotong tangannya oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang seorang presiden di zaman Khalifah itu juga bisa sebagai hakim, ya, pemutus perkara kapan seseorang itu harus dihukum potong tangan, kemudian bayar denda, ganti rugi, ya, atau harus dipaksa hartanya harus dijual untuk membayar hutangnya, atau dihukum bunuh karena membunuh tanpa hak, ya, kemudian mencambuk orang yang berzina karena belum menikah. Nah, itu khalifah bisa juga sebagai hakim, sekaligus qadhi. Ketika akan memotong seorang pencuri, ya, maka pencuri tadi beralasan, wahai Umar, saya mencuri ini karena kehendak Allah, karena takdirnya Allah, gitu ya. Maka Umar
beliau adalah manusia yang paling alim kedua setelah Rasulullah dan setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aku pun menghukum kamu dengan memotong tanganmu juga karena takdir. Jadi nggak bisa apa-apa mencuri tadi, ya. Jadi kamu beralasan dengan takdir sehingga kamu tidak berhak untuk dihukum dengan alasan takdir, maka aku pun memotong kamu juga karena takdir. Ya, sehingga para ulama membuat kaidah disebutkan dalam kitab Tazkiyatun Nafsi wa Maratibuha wa Asbabuha yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ada sebuah kaidah yang sangat indah dari para ulama terdahulu. Al-qadaru, takdir itu yuhtaju bihi fil masaibi. Takdir itu boleh dijadikan alasan untuk urusan musibah. Boleh. Umpamanya kita sudah ikhtiar, ya, kendaraannya lengkap, onderdilnya, remnya sudah disetting, sudah dicek, ya, lampunya juga sudah dicek, ya, tiba-tiba terjadi kecelakaan, ya, maka ini sudah takdir. Kita sudah berhati-hati, tapi yang di belakang tidak berhati-hati, yang di belakang nabrak kita. Nah, ini takdir, ya. Ini sudah takdir, ya. La fil ma'aibi. Takdir tidak boleh dijadikan hujah, tidak boleh dijadikan alasan untuk perbuatan dosa. Ini kaidah, ya. Jadi jangan pernah menjadikan takdir sebagai alasan untuk berbuat dosa, ya. Jadi kita ini bukan robot sepenuhnya. Kalau robot itu betul-betul dikendalikan oleh remote control, sedangkan kita tidak. Manusia diberikan iradah untuk memilih, ya, dan Allah tidak pernah memaksa orang itu berbuat dosa, ya. Al-iradatu naw'ani, kehendak Allah itu ada dua. Diniyatun, yang pertama iradah diniyah. Iradah diniyah, terjemah bebasnya kehendak Allah yang apabila itu terjadi Allah mencintainya, ya. Yang kedua kauniyatun, kehendak Allah yang bersifat kauni. Apabila itu terjadi Allah tidak mencintainya, ya. Ada dua, ya. Wal muradu huna al iradatu al kauniyatu al muradifatu lil masyiah, ya. Jadi kadang iradah diucapkan dengan kata yang lain masyiah, sama, maknanya sama. Wahia taqtadi al-imana bi anna Allah arada wa sya'a kulla syai'in waqa'a fi hadzal wujud, ya. Beriman kepada takdir tingkatan yang ketiga, yaitu engkau wajib mengimani bahwasanya Allah menghendaki segala sesuatu terjadi di alam semesta. Itu adalah kehendak Allah, ya. Fatu'minu bi anna kulla syai'in waqa'a fi hadzal wujudi faqad sabaqat iradatullahi wa masyiatuhu biha. Wajib beriman, wajib yakin segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu didahului oleh kehendak Allah, ya. Khairan kana aw syarran, baik maupun buruk, birron terpuji, au pucuron atau tercela, perbuatan fajir, perbuatan cabul, perbuatan yang hina, ta'atan au maksiatan, perbuatan taat atau maksiat, imanan au kufron, beriman atau kafir.
Fa kullu syai'in waqa'a fi hadzal wujud faqad waqa'a bi masyiatillahi wa qudratihi. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu semata-mata dengan kehendak Allah. Ya. Fala yaqa'u fil mulkillahi ma la yurid. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wa ma waqa'a minhu fa innahu mabniyun 'alal hikmati. Dan apa saja yang terjadi Allah menghendakinya mabniyun 'alal hikmati, dibangun di atas hikmah, di atas tujuan. Allah berbuat apa saja itu ada tujuannya. Beda dengan makhluknya, kadang melakukan sesuatu tanpa ada tujuan, tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Ya. Wala yanha an syai'in, Allah melarang mana tadi? Wallahu ta'ala la yakhluqu syai'an illa li hikmatin. Allah tidak menciptakan sesuatu karena ada hikmah, ada tujuan. Wala ya'muru bi syai'in, Allah menyuruh sesuatu juga karena hikmah. Allah tidak menyuruh atau Allah menyuruh ada tujuannya. Wala yanha an syai'in, tidaklah Allah melarang dari sesuatu illa li hikmatin, pasti karena ada tujuannya, dan tujuannya itu selalu mulia. Ya. Wala yuqaddiru wuqu'a syai'in illa li hikmatin, demikian juga Allah tidak mentakdirkan sesuatu terjadi juga karena adanya hikmah. Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-6. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu alimun, maha berilmu, hakimun, maha hikmah, maha bijaksana. Walihada lamma ankara al-qadariyatu wuku al-ma'asi, ya. Oleh karena inilah kelompok Qadariyah yang mengingkari adanya maksiat. Maksiat ini bukan karena kehendak Allah, gitu ya. Wa qalu al-'abdu yakhluqu fi'la nafsihi, hamba itu sendiri yang menciptakan maksiat, gitu ya. Radda alaihim ahlus sunnah. Ahlus sunnah membantah mereka. Orang-orang Qadariyah mengatakan wasabtumullaha bil azzi, mereka mensifati Allah dengan azzi. Azzi itu Allah tak mampu. Wa qultum innahu yaqa'u fi mulkihi ma la yurid. Sesungguhnya sesuatu terjadi karena Allah tidak menginginkan. Ya, Allah tidak menginginkan maksiat. Betul, Allah tidak mencintai maksiat. Betul. Wa hadza yalzamu minhu an yakuna ajizan. Berarti Allah itu tak mampu menolak maksiat. Buktinya maksiat terjadi, gitu ya. Pakai logika mereka, ya, tidak pakai dalil. Allah ajizan, Allah itu tak mampu an yadfa'a, menolak syai'an la yuriduhu, sesuatu yang tidak Allah inginkan. Wa hadza min abtalil batil, maka ini perkataan yang sangat batil. Ya. Jadi seseorang itu berzina, seorang itu mencuri, seorang itu berbuat syirik, berbuat bid'ah, itu yang menciptakan hamba itu sendiri, bukan Allah. Ya. Berarti sama saja mereka menuduh Allah itu tidak mampu menolak sesuatu yang tidak Allah inginkan. Ya. Wal maksudu, nah ini bantahannya yang harus kita ketahui. Bantahan untuk kelompok Qadariyah yang salah paham terhadap takdir, ya. Anna ma yaqa'u fil mulkillah minasyururi wal ma'asi wal kufri kulliha waqi'atun bi iradatihil kauniyah. Nah, ini jawabannya. Segala sesuatu yang terjadi dalam kekuasaan Allah berupa keburukan, kemaksiatan, kekafiran, itu terjadi karena kehendak Allah yang bersifat kauniyah, bukan kehendak Allah biniyah. Wahiyya ma'adzalika,
meskipun demikian muradatun la lidzatiha. Bukan karena Allah mencintai, bukan. Allah tidak mencintai kekufuran, Allah tidak mencintai maksiat, Allah tidak mencintai keburukan. Bal muradatu lima yatarattabu 'alaiha minal hukmi wal masolih. Hal-hal yang bersifat buruk, maksiat, kekufuran itu terjadi karena ada sebab akibat dari suatu hukum. Ya, ada maslahat. Ya. Jadi fallahu arada wuqu'al kufri wal ma'asi kaunan wa qadaran. Jadi Allah menghendaki terjadinya kekufuran dan maksiat itu karena kehendak kauniyah, bukan kehendak diniyah. Ya. Walakin ma arada dinan wa syar'an. Jadi bukan karena kehendak diniyah atau syar'iyah. Fa'aroda kaunan wa qadaran lima yatarattabu alaihi minal hukmi. Ya. Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk untuk menunjukkan adanya sebab akibat dari suatu hukum. Allati minha duhuru qudratillahi alal mutaqabilat, supaya akan semakin jelas kekuasaan Allah dalam menunjukkan dua hal yang bertentangan. Ya. Fal kufru yuqabiluhu al iman. Allah menciptakan kekafiran agar keimanan jelas. Ya. Oh, yang namanya kafir ini seperti ini. Ini yang namanya iman seperti ini. Supaya jelas. Ya. Wal maksiyatu tuqabiluha at-ta'atu. Allah menciptakan dengan kehendak kauniyah adanya maksiat agar jelas mana ketaatan. Ya. Walailu yuqabiluhu naharu. Allah menciptakan malam untuk memperjelas malam. Allah ciptakan lawannya apa? Siang. Ya. Wal harru yuqabiluhu al bardu. Allah menciptakan sifat panas, lawannya Allah ciptakan sifat dingin. Wal hulwu yuqabiluhu al murru wal hamidu. Allah ciptakan sesuatu yang sifatnya manis, Allah ciptakan lawannya, yaitu pahit atau asam. Ya. Wa minha husulul ubudiyatil mutanawwi'ati, sehingga dengan adanya Allah menciptakan dengan kehendak kauniyah yang bersifat buruk, yang bersifat maksiat, sehingga ada kehendak Allah yang bersifat diniyah atau syariah, adanya ibadah yang bermacam-macam. Ya. Falaula khalaqallahi lil kufri wal ma'asi la ma wajadat ubudiyatun mutanawwi'ah. Seandainya Allah tidak menciptakan adanya kekafiran dan maksiat, maka nggak ada itu yang namanya ibadah. Ya kan? Semuanya orang itu beribadah semua, nggak ada kekafiran, nggak ada yang beda, nggak ada yang berlawanan. Falau kana nasu kulluhum mu'minin, seandainya semua manusia Allah ciptakan dalam keadaan mukmin semuanya, nggak ada yang kafir. Ya, pertanyaannya, fa aina ubudiyatil jihad fi sabilillah? Lalu mana yang dimaksud dengan ibadah jihad di jalan Allah? Bukankah jihad di jalan Allah yang diperangi siapa? Orang kafir. Kalau Allah tidak menciptakan orang kafir, nggak ada jihad. Jihad melawan siapa? Semuanya mukmin. Nah, itu ya. Wa aina ubudiyatil wala wal bara. Ya. Kalau semuanya mukmin, enggak ada orang Yahudi. Enggak ada itu namanya boikot produk Yahudi. Orang Yahudinya sudah mukmin semua. Enggak ada orang yang mati syahid di Palestina. Orang Yahudinya mukmin semua. Enggak ada orang mati syahid itu.
Gak ada orang yang nyumbang, gak ada orang yang donasi, ya kan? Wa aina ubudiyati da'wati ilallah. Kalau semuanya beriman, gak ada orang yang berbuat syirik, gak ada orang yang berbuat bid'ah, gak ada orang yang berbuat maksiat, gak ada dakwah. Untuk apa dakwah? Ya, semuanya beriman, ya. Wa aina ubudiyatil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya, kalau semuanya mukmin, enggak ada ibadah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Wa aina ubudiyatil hubbi fillah wal bughdi fillah. Tidak ada lagi ibadah cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, ini alat bantu untuk memahami sesuatu yang buruk itu Allah kehendaki atas dasar iradah kauniyah. Adapun yang Allah cintai, ketaatan, keimanan itu Allah kehendaki karena dasar iradah diniyah. Ya. Insyaallah akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.